Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olga Wulandari dari kelas C Hukum Keluarga Angkatan 21. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan hukum adat dalam rangka ujian tengah semester bersama Bapak Kemas. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan antara adat dan hukum adat dari segi sifatnya melalui contoh. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum adat itu adalah suatu hukum dalam masyarakat yang tidak tertulis tetapi memiliki sanksi. Contohnya apa? Seperti kita menemukan atau memergoki seorang wanita dan seorang pria yang bukan mahramnya berada dalam satu rumah dalam jangka waktu yang lama. Maka penguasa adat akan mengambil tindakan memberikan sanksi atau denda kepada para pelakunya, seperti denda uang atau diusir dari kampung. Yang kedua itu adat. Adat itu adalah hukum yang tertulis dalam satu masyarakat namun tidak memiliki sanksi. Contohnya itu seperti kita di bulan Ramadan ini, seperti di kampung saya sendiri, biasanya pada acara Nuzul Quran itu akan diadakan acara lelang kue atau lelang singgang, yang mana jika hal itu tidak dilaksanakan dalam suatu Ramadan pada suatu tahun, maka akan terasa berbeda. Karena apa? Karena itu sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat dalam jangka waktu yang sangat lama. Soal yang nomor 2 yaitu jelaskan 3 teori yang menjelaskan tentang adanya keterkaitan antara hukum agama dengan hukum adat beserta contohnya. Baiklah, teori yang pertama itu ada teori recepti incomplexu, yang mana teori ini beranggapan bahwa hukum adat dan hukum agama itu adalah suatu hal yang sama persis dan tidak ada perbedaannya. Contohnya seperti hukum adat yang ada di Aceh, yang mana rakyat yang ada di Aceh itu menerapkan hukum adatnya sama persis dengan hukum agama. Contohnya, apabila terjadi suatu perzinaan, maka hukumnya akan didera sesuai dengan hukum yang ada dalam agama Islam. Didera atau dicambuk atau diasingkan dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu teori resepti, yang mana teori ini beranggapan bahwa tidak semua hukum adat itu sama persis dengan hukum agama. Ada beberapa yang berbeda. Salah satunya itu yaitu hukum waris. Contohnya yaitu hukum waris yang ada di Minang. Hukum warisnya amat sangat berbeda dengan hukum waris yang ada dalam Islam. Seperti di Minang, hukum warisnya itu jatuh kemenakan, tetapi dalam ajaran agama Islam, hukum warisan itu jatuh ke tangan keluarga seperti anak, istri, atau orang tua kita. Yang ketiga yaitu teori recepti contrario, yaitu teori ini beranggapan bahwa hukum adat dan hukum agama itu adalah dua hal yang berbeda dan tidak bisa dicampur adukkan. Jadi apabila terjadi suatu konflik dalam masyarakat, maka akan diselesaikan terlebih dahulu sesuai dengan agama yang mereka anut masing-masing, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Soal yang ketiga yaitu jelaskan yang dimaksud dengan hukum adat itu sebagai pembinaan hukum nasional. Jadi maksudnya itu adalah sesuai dengan ketetapan MPRS nomor 11 tahun 1960 pada lampiran A paragraf 402 menetapkan bahwa hukum adat sebagai azas pembinaan hukum nasional. Karena hukum adat itu adalah cerminan suatu bangsa, dan merupakan watak atau sikap suatu bangsa tersebut. Sebagaimana Indonesia ini memiliki beragam suku dan budayanya masing-masing, jadi mereka itu juga memiliki adatnya masing-masing sesuai dengan daerah tersebut. Soal yang keempat yaitu jelaskan sistem kekerabatan pada hukum adat.
Sistem kekerabatan itu terbagi atas 3. Yang pertama yaitu matrilineal, yang mana sistem matrilineal ini adalah sistem kekerabatan yang menurut pada garis keturunan ibu. Contohnya seperti di Minang, jika seorang ibu, kalau ibunya menganut suku Caniago dan ayahnya bersuku Melayu, maka secara otomatis sang anak akan memiliki suku Caniago karena mereka menurut keturunan ibu, garis keturunan ibu. Selanjutnya yaitu sistem kekerabatan patrilineal. Contohnya itu seperti sistem kekerabatan patrilineal yaitu sistem kekerabatan yang menurut pada garis keturunan ayah. Contohnya seperti di Medan. Jika ibunya memiliki marga Nasution dan ayahnya memiliki marga Siregar, maka secara otomatis sang anak akan memiliki marga Siregar karena mereka menganut sistem kekerabatan patrilineal. Yang ketiga yaitu sistem kekerabatan parental. Sistem kekerabatan parental ini adalah sistem kekerabatan yang mengikut garis keturunan ibu dan ayah. Contohnya seperti di Jawa, mereka menikah hanya dengan tujuan untuk meneruskan keturunan. Tidak ada keturunan dari ayah, tidak ada keturunan dari ibu, dibeda-bedakan, tetapi sama sistem kekerabatan mereka karena parental, jadi sama dari ibu dan sama dari ayah. Baiklah, mungkin hanya itu yang saya ketahui, yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.